Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Susah ya kita menilai itu. Saya aja kalau ngajar orang jujur agak susah juga mengenali siswa yang kadang off kameranya, terus kadang dibuka, saya juga kadang off kamera kan, dan yang kondisinya lagi nggak jelas kayak gitu. Jadi tinggal bagaimana kita saling memahami, jangan target terlalu tinggi. Kita kasih lah, kalau targetnya dulu 100 ya turunkan 80 gitu kan. Misalnya diberi kelonggaran. Kayak saya kalau absen saya kasih kelonggaran, nggak harus jam, misalnya saya ngajar dari jam 8 sampai jam 10, lewat jam 10 nggak saya terima, ya nggak masalah, saya bilang saya tunggu sampai jam 00 hari itu gitu. Jadi saya kasih fleksibel karena saya paham betul bagaimana kondisi mahasiswa yang di dusun misalnya ya, yang susah sinyal. Karena beberapa kan gitu, ibu kami susah sinyal bu, nggak bisa tepat waktu. Ya udah saya kasih waktu sampai jam 00, tapi kalau lewat sudah saya anggap tidak hadir sih. Ya mungkin karena dosennya dosen psikologi ya, jadi karena saya rasa nggak semua dosen seperti itu. Iya, itu masalahnya Bu. Kalau berbeda ini mungkin gimana ya Bu ya, biar dosen itu juga saling mengerti, jangan mahasiswa terus nih yang mengerti dosen. Maunya gitu ya, ini harusnya ada dosen yang denger ya. Karena banyak yang mahasiswa ini mengeluh, kenapa sih dosen ini mau selalu dimengerti, kenapa dosen ini sekali-kali kok nggak ngerti kita gitu. Itu ya curhatan dia mahasiswa gitu ya. Memang seharusnya ada dialog, cuma kita memang susah ya. Siapa sih kamu panggilnya? V ya. Memang susah ya V ya, karena dosen itu kan independen. Ya, independen sesama dosen, kami itu tidak bisa kita saling intervensi. Jadi kita berasal dari berbagai macam pendidikan yang berbeda, banyak daerah juga. Kita gurunya beda-beda dan kita punya style masing-masing. Tinggal kalau saya sih yang mana memang temen, ketika kami bicara saya sampaikan aja kalau saya begini. Nah kalau dia mau mengikuti ya monggo, tapi kalau dia tetap bertahan dengan ininya dia, ya itu saya dia. Seperti itu. Oke nih, kita baru mengulik-ngulik mengenai kesehatan mental itu apa, kemudian mengenai jenis, kemudian cara mengatasinya juga nih rekan setia. Jadi masih banyak lagi ya Bu ya. Masih banyak nih. Iya. Nanti dikasih kode. Kita lanjut lagi ke part 2 ya rekan setia. Tetap stay tune di podcast Elbas. Jangan lupa share, komen, kemudian subscribe nih tentunya ya. Nah kita akan melanjutkan lagi nih mengenai penyebab-penyebabnya nih ya Bu ya, kesehatan mental itu kenapa sih bisa terjadi, bisa terjadi iya betul sekali ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa nih ya nantinya mengklasifikasikan ada beberapa penyebabnya nih mungkin. Iya, oke. Baik, makasih ya Fe ya. Kita lanjut lagi ya sahabat Elbas. Jadi kalau part sebelumnya kita pernah berbicara tentang kesehatan mental itu bagaimana gitu kan, apalagi di masa pandemi ini yang bisa semua orang rentan terkena kesehatan mental. Tapi sebenarnya ada penyebab-penyebab kenapa sih seorang tuh bisa, ada orang yang gampang banget gitu ya, baperan ya Bu ya, gampang banget. Ternyata salah satu penyebab itu juga genetik. Genetik sama dengan ODGJ itu kan juga genetik. Jadi kesehatan mentalnya juga ada faktor biologis. Faktor biologis itu karena genetik. Kalau udah genetik itu kan ada pemicunya sedikit, sudah dia bisa rentan kan, bisa gampang kena. Kemudian ada juga pengalaman hidup yang tidak mengenakan. Ya, kayak gini nih, COVID ini kan pengalaman hidup yang mengenakan. Satu keluarga, bapaknya meninggal, kakeknya itu dalam satu waktu, dan itu luar biasa akan membuat seorang mentalnya akan terkena. Sekuat apapun orang itu kalau udah kena yang namanya kehilangan beberapa orang sekaligus dalam beberapa waktu itu udah ya. Ibu aja pengalaman sedikit ya sebelum kita lanjut. Saya juga pernah positif dan itu saya paham gitu loh bagaimana ya kita harus kuat gitu. Itu aja saya bisa agak down. Pernah saya ngalami yang namanya ngedropnya, kenapa sih harus saya kena gitu. Sempat juga padahal nggak terlalu parah. Ibu kenanya cuman yang hilang penciuman dan memang tidak boleh kemana-mana itu. Cuma penciuman saya lama. Anak saya cuma beberapa hari, kenapa saya cuma begini, kenapa harus saya ya gitu sempat. Cuman tadi karena kita tahu ilmunya, jadi kita langsung harus cepat move on lah gitu. Nanti kita kasih tahu caranya gimana. Kemudian ada riwayat keluarga yang kena mental illness
ya misalnya. Jadi hati-hati, ini warning aja ya. Kalau di keluarga kita pernah ada kasus misalnya suicide, bunuh diri gitu, atau ada yang mengalami seperti saya bilang tadi gampang banget terkena, itu berarti ada tadi balik ke nomor 1 faktor genetik, dan itu ada riwayat keluarga memang yang kena. Kemudian yang keempat adalah gaya hidup. Ya, gaya hidup, pola hidup, lifestyle. Ya, pola makan itu akan mempengaruhi juga. Terlalu banyak makan makanan atau gini. Kenapa ada disarankan diet itu bukan hanya untuk mengurangi berat badan, tapi juga untuk mengatur kita bagaimana mengelola emosi. Kenapa sih ada orang yang memilih untuk jadi vegetarian? Karena ternyata dengan tidak memakan daging itu bisa mengurangi emosi, tingkat level emosi seseorang. Itu sebenarnya seperti itu. Jadi orang yang makan daging sama yang enggak itu, orang yang vegetarian itu akan lebih santuy lah bahasa orang sekarang tuh. Lebih bisa menahan emosinya. Jadi kalau orang yang memang dia enggak yang dia susah banget mengendalikan emosi, disarankan untuk jadi vegetarian aja gitu, mengurangi. Tapi vegetarian tuh ada yang vegetarian full, ada juga yang enggak. Yang full itu yang dia enggak makan daging merah sama daging yang ayam pun dia nggak makan. Tapi ada juga vegetarian yang cuma nggak makan daging merah, ada juga. Nah itu juga salah satu pola makan. Kemudian juga istirahat kurang. Sering lembur, sering banget ya tidur Bu, jam ya. 8. Nah tidur di atas jam 12 juga berbahaya. Gampang bisa kena mental illness juga. Makanya kamu bilang kan tadi ya, tadi part sebelumnya ya kamu bilang, Bu saya juga gampang pusing, gampang itu. Coba deh kamu lihat pola tidurmu seperti apa. Tidur berapa satu hari? Kalau berapa untuk jam? 8 jam ya Bu ya. Harusnya kan segitu kan. Tapi harusnya. kan saya yakin mahasiswa tuh 5 jam aja masih untung loh. Ya bayangkan aja, Bu tidur tuh jam 2, jam 5 udah bangun. Tidur lagi susah, 2, 3, 4, 5, cuma 3 jam. Siang nggak tidur. Sayang tidur siang itu. Mending nonton TikTok, mending nonton drakor ya. Apalagi itu. Nah itu tadi ya, pola makan, pola istirahat, pola kerja. Sama kayak kami yang sudah bekerja ini, pola kerja juga. Kemudian karena apa? Pola kerja yang terlalu over, pola kerjanya udah over, lingkungan kerja juga tidak mendukung, udah meludak ya Bu ya. Waduh, kamu kok lah kerja gitu kan, tapi kok itu bos nih terima kasih baida, malah kena marah. Nah udah itu lingkungan kerja tidak sehat, udah mentalnya kena itu. Sekuat apapun orang kalau sudah sudah kena sudah diperlakukan tidak enak, maka dia akan down juga. Mungkin pernah ya membaca atau dengar nonton ada seseorang yang dia terlihat sangat baik gitu kan, tiba-tiba melakukan hal yang di luar nalar. Kenapa? Itu mentalnya udah kena dan dia udah nggak kuat lagi, akhirnya dia melakukan hal-hal yang kita nggak percaya dia mampu gitu loh. Jadi itu harus benar-benar di aware ya, harus hati-hati dengan kesehatan mental kita. Nah, nanti kita lanjut ke bagaimana mengatasinya. Sebelum kita lanjut nih, menarik sekali nih ya Bu ya, mengenai makanan nih. Makanan tadi kita mengurangi makanan yang daging merah, seperti beralih ke sayur-sayuran ya Bu ya. Nah tapi kita sebagai kembali lagi nih kepada mahasiswa ya Bu ya. Nah sebagai mahasiswanya, apalagi anak kosan nih jarang makan daging. Jarang sekali yang namanya makan daging merah yang segar, apalagi ya Bu ya. Mungkin mie nih Bu. Nah apakah mie ini bisa juga nih mengganggu kesehatan mental kita nih? Oh iya, kurang gizi. Iya begitu. Kalau makan mie terus ya kurang gizi, dan walaupun tapi kan Bu itu enak, dan enak membuat kita terbuai dengan keenakan itu. Oke, kalau mie itu secara langsung tidak ya. Mie itu kan makanan yang efeknya tidak langsung setahun 2 tahun enggak, tapi nanti 15 tahun lagi, 5 tahun lagi, saat ini kalian memang enak banget itu, sama kayak zaman saya masih kuliah dulu, tapi ngerasainnya tuh 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun lagi, kamu masih ingin umur panjang kan. Nah jadi saya tidak merekomendasikan untuk mie itu sebagai makanan everyday. Ya saya selalu, bukannya saya jadi ininya apa istilahnya tuh menomi itu enggak juga gitu. Jadi karena saya sudah tahu efeknya seperti itu, jadi saya juga menyarankan ke anak itu jangan terlalu sering. Ya memang efeknya nggak kalian rasakan sekarang, saking enaknya kan bisa sehari makan, besok makan mie lagi, ini ternyata nggak bagus ya.
memang secara ini enggak Bu, apakah dia bisa mengalami gangguan mental secara itu enggak langsung ya. Lah kalau kalian edik juga bisa kena gangguan mental dong. Iya kan? Iya, Kalau iya. kalau tidak makan mie, tidak makan Bu. Udah itu kena gangguan mental juga. Nggak makan kalau nggak sama mie. Coba kamu bayangkan. Kalau nggak pakai mie nggak sedep nggak ya Bu ya. sedep gitu. Ya, jadi diinikan juga untuk Di mana saja dan kapan saja, pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Kicauan ini terancam tak terdengar lagi, karena saat ini hampir 250 spesies burung di Indonesia terancam punah. Mari kita hidup berdampingan dan melestarikan keanekaragaman hayati demi kehidupan anak cucu di masa mendatang dan mengurangi dampak perubahan iklim.